selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini berjumpa kembali dengan Bu Ana dalam pembelajaran di hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020. Bu Ana sampaikan salam terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sayang hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat, gembira, dan dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Kita awali pelajaran hari ini dengan doa. Sikap berdoa. Tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi Allah memberkahi pelajaran kita hari ini. Semangat ya sayang ya, sudah siap semuanya? Sudah disiapkan buku dan alat tulis ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Tujuan pelajaran hari ini apa saja? Ya, hari ini tujuan belajarnya adalah dengan menyimak teks lisan. Jadi nanti anak-anak mendengarkan Bu Ana bercerita. Siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Jadi kalau yang nomor 1 nanti anak-anak bisa membedakan atas apa yang Bu Ana sampaikan, mana pikiran gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Kalau yang poin 2 nanti dituliskan di bukunya mana saja gagasan pokok, mana gagasan pokok dan mana saja gagasan pendukung. Untuk yang nomor 3, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Sudah siap sayang? Baik, kita lihat apa ini sayang? Peta Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan di Indonesia yang sangat kaya, mulai dari kekayaan alamnya, kekayaan hasil pangannya, hasil tambang, juga kekayaan budayanya. Alhamdulillah. Dari apa nih sayang? Di sini ada Aceh sampai Papua. Luar biasa, sangat banyak yang Allah limpahkan kepada kita ya sayang. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Caranya bagaimana? Dengan memanfaatkan setiap yang ada di Indonesia ini dengan untuk kemanfaatan kita dan banyak orang, seperti itu. Nah, ini ada gambar Siti dan Udin. Mereka lagi ngobrol apa ya? Ya, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Alhamdulillah. Baik, siapa yang tahu nih? Bu Ana akan sampaikan makanan khas dari Jawa Tengah. Yang pertama adalah lumpia. Dari mana sayang? Dari Semarang. Nah, yang kedua ini apa? Ini kesukaannya Bu Guru, namanya mendoan. Dari Purwokerto. Nah, kalau ini makanan khas dari Wonosobo, namanya mie ongklok. Selanjutnya, ada yang tahu ini apa sayang? Ini adalah brongkos daging sapi. Wah, ini apa nih? Dari Jogja. Siapa yang tahu? Insya Allah udah pada pernah nyobain ya. Ini adalah gudeg. Selanjutnya ada, nggak ini sayang, ini apa? Ini adalah timlo. Kemudian, nah ini nggak asing lagi ya, jenang kudus. Dan ada lagi, ini adalah nasi megono. Ya sayang, ini adalah makanan khas
dari Jawa Tengah. Nah, berikut akan Bu Ana sampaikan cerita tentang makanan khas dari daerah lain. Nah, anak-anak siapkan alat tulisnya ya. Tuliskan gagasan pokok dan pendukungnya. Siap? Ya, judulnya Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang tawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Luar biasa ya sayang kisah tentang dodol Betawi Mak Salmah. Jadi tidak hanya sekedar makanan, tapi mengandung pesan luar biasa. Dari kerjasama, dari melestarikan budaya, serta menjalin keakraban antar warga, juga berbagi rezeki kepada tetangga sekitar. Nah, sekarang, anak-anak sudah bisa menuliskan gagasan pokok dan pendukungnya ya. Kali ini ada tugas yang lain. Apakah anak-anak juga menyukai makanan khas dari daerah lain, sayang? Ya, semoga iya ya. Kita nggak hanya suka makanan khas dari Semarang, tapi juga menyukai makanan khas dari yang lain. Misalnya anak-anak suka beli papeda, itu kan dari mana sih? Dari Papua. Nah, sekarang tugasnya adalah sekarang coba tuliskan pengalaman anak-anak saat mencicipi makanan tradisional dari daerah lain. Jadi tulisannya berisi, ya ini Bu Ana kasih poin-poin agar anak-anak mudah dalam membuat tulisannya. Tulisan nama makanannya, nama daerah tempat makanan tersebut berasal, waktu dan tempat saat mendapatkan makanan tersebut, bahan dasar dan proses pembuatan makanan tersebut. Yang kelima, tutup tulisan anak-anak dengan menuliskan sikap apa saja yang perlu dipraktikkan sebagai wujud dari rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beragam jenis makanan tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Begitu sayang, tulisan dibuat dalam bentuk paragraf. Boleh 1 atau 2 paragraf. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anak diberikan kemudahan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat belajar sayang.